Hai Sobat BC, jumpa lagi di Podcaster, podcast terupdate dan terpercaya. Podcastnya Pusdiklat Bea dan Cukai, Beyond Boundaries. Sobat BC, kali ini kita akan ngobrol tema yang barangkali Sobat BC sering mendengar, ya, yaitu terkait dengan kendaraan bekas atau bukan baru. Apa itu seluk-beluknya? Saat ini bersama saya ada Pak Soekarno. Halo Pak Soekarno, gimana kabar? Halo Mas Saryono, alhamdulillah sehat. Gimana Mas Saryono? Alhamdulillah sehat juga. Pak Soekarno, kali ini kita akan ngobrolin tema yang barangkali familiar, tapi perlu tahu seluk-beluknya seperti apa, yaitu terkait dengan kendaraan bekas atau bukan baru. Mengawali obrolan, barangkali bisa disampaikan Pak Soekarno terkait dengan kendaraan bekas atau bukan baru itu apa Pak itu ya? Baik, terima kasih Mas Saryono. Terminologi tentang kendaraan bekas atau bukan baru itu memang di awal-awal menjadi permasalahan tersendiri di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, khususnya di kantor pelayanan waktu itu, karena dari peraturan yang ada, definisi tentang kendaraan bukan baru atau bekas itu tidak ada, ya boleh katakan tidak ada. Karena belum ada saat itu Pak. Pada saat itu tidak ada. Lalu kita menyampaikan kepada Kementerian Perindustrian dan Perdagangan terkait dengan apa sih kendaraan bukan baru itu gitu. Lalu dijawab oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian Bea Cukai itu ya mengidentifikasi kendaraan bekas atau bukan baru itu seperti apa Pak cara mengidentifikasinya? Baik. Sebenarnya dari sisi keumuman saja bahwa kendaraan yang bukan baru atau bekas itu mudah sebenarnya. Hanya saja ada juga kondisi barang yang diimpor seperti baru, ya. Artinya memang baunya seperti baru, kondisinya fisiknya seperti semuanya baru, ya, semuanya baru. Namun ada kondisi yang mana masalahnya misalnya tahunnya itu tahunnya agak lama. Sudah Jadi, lewat tahun gitu. Sudah lewat tahun. Tapi ini kita tidak mendapatkan kriteria itu gitu. Kemudian akhirnya kita menyampaikan ke Kementerian Perindustrian Perdagangan dan disampaikan bahwa hasil kesimpulan dari rapat antara Bea dan Cukai, kemudian Kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan beberapa industri kendaraan bermotor dan asosiasinya, bahwa kendaraan bermotor bukan baru atau bekas itu kalau kita identifikasi. Ya, itu yang pertama, tahun pembuatan kendaraan itu maksimal 2 tahun sebelum tahun pengimporan, itu masih disebut baru. Tapi kalau lebih dari itu dia sudah bukan baru, walaupun fisiknya baru. Tetapi kalau pembuatannya itu lebih dari 2 tahun saat tahun pengimporan, misalnya tahun 2022 ini, dia maksimal tahun 2020 pembuatannya. Sepanjang masih baru maka boleh dikatakan itu sebagai baru. Tapi kalau 2019 itu walaupun baru dia sudah dikatakan bukan baru. Ini dari sisi tahun. Kalau dari identifikasi lain? Identifikasi lain tentu pertama dia belum pernah didaftarkan di negara lain. Artinya belum pernah dijual belikan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan kondisi seperti ban gundul, ya, kemudian capnya kusam dan beberapa kondisi lantai yang kotor itu sudah mencirikan sebagai kendaraan bekas. Itu berikutnya dari fisiknya ya Pak. Dari fisiknya. Jadi itu kemudian kilometernya juga tidak boleh lebih dari 1000 kilometer, ya, jadi odometernya itu. Dan itulah yang menjadi beberapa poin terkait dengan kondisi barang ini baru atau bukan baru. Ya. Nah, kemudian Bea Cukai mengapa perlu tahu gitu bahwa ini adalah kendaraan bekas atau bukan baru gitu Pak?
berdasarkan ketentuan umum di bidang impor bahwa impor barang itu harus baru. Nah, itu yang sebenarnya. Berarti kalau ada barang tidak baru, berarti terkena regulasi di situ. Sehingga kita sebagai pejabat bea cukai harus tahu dan bisa mengidentifikasi barang baru dan bukan baru. Kalau bukan baru, dia harus memiliki izin tertentu dari kementerian terkait. Itu yang perlu diketahui. Nah, kemudian secara ketentuan gitu Pak, apakah impor kendaraan bukan baru gitu ya atau yang bekas ini diperbolehkan Pak? Ya, kalau dari sisi regulasi sebenarnya kendaraan impor bukan baru itu diperkenankan, namun harus mengajukan izin kepada kementerian terkait, dalam hari ini Kementerian Perdagangan, karena mereka lah yang mengatur tentang tata niaga impor, sehingga bea cukai hanya sebagai eksekutor di lapangan terkait dengan regulasi-regulasi yang dititipkan oleh kementerian atau lembaga lain kepada bea cukai yang dimaksud dalam konteks latas tadi. Kalau secara spesifik terakhir ini barangkali Pak, Ya. barangkali nanti mau mengeksplor lebih gitu. Ya. Ada ketentuannya itu barangkali ada tertera di peraturan nomor berapa atau Ya. gimana Pak? Terkait dengan peraturan, memang sampai saat ini yang dijadikan dasar oleh Bea dan Cukai itu adalah surat dari Direktur Jenderal Aneka Industri Direktur Jenderal Kementerian Perindustrian Perdagangan, di mana kriteria-kriteria itu disampaikan pada tahun 2001 di bulan November itu, bahwa kriteria itu sudah dituangkan dan itu menjadi dasar hukum bea dan cukai sampai sekarang. Sampai sekarang masih sama Pak? Iya, betul. Oke, siap Pak Karno. Terima kasih obrolan kali ini terkait dengan kendaraan bekas atau bukan baru. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Sarona atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik Sobat BC, demikian obrolan kita kali ini terkait dengan kendaraan bekas atau bukan baru. Semoga bermanfaat untuk Sobat BC semua. Sampai ketemu di podcaster selanjutnya.